Kembali lagi di Calling podcastnya Tackling. Kali ini episode 10 bersama aku Amanda Devita, biasa dipanggil Vita dari TL22. Nah, kali ini kita topiknya keren nih di episode 10 part 1, Work Life Balance, Academic versus Organisasi, bersama dua narasumber kita yang keren abis. Langsung aja gak sih kita mulai, udah Rafid dan udah Dimas. Halo. Halo, halo calling people. Perkenalkan, nama aku Dimas Nabil Fadlur Rahman. Aku angkatan 21 dari Teknik Lingkungan Universitas Andalas. Oke, halo teman-teman. Kenalin nama aku Rafid Rabani, biasa dipanggil Rafid dari Teknik Lingkungan Angkatan 21 Universitas Andalas. Wah, gimana nih keadaannya, kabarnya ada Rafid sama ada Dimas di siang hari ini? Capek, Bro. Agak sedikit lelah Agak karena sedikit tadi lelah. pagi kami kebetulan Iya. unan run. Habis udah run tadi. Tadi 7 pagi ada kilometer. unan. Cuman secara keseluruhan tuh emang baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling Unarannya sampai finish? Sampai sampai finish. alhamdulillah. Oke. Mungkin kita tadi topiknya itu work life balance, akademik versus organisasi. Kayak udah kita tahu, udah Dimas sama udah Rafid ini menjabat ya di organisasi gitu. Betul nggak, Dak? Benar. Benar. Oke. Alhamdulillah. Karena ya, ya. Alhamdulillah. Keren. Mungkin langsung aja nih aku mulai masuk ke pembahasan kita. Dari udah Dimas deh duluan. Boleh. Gak apa kan? Boleh. Oh, boleh. Oke. Dari Dimas kan sekarang itu lagi menjabat sebagai kepala departemen Risbang BEM FT Unan. Terus kita dengar kabar juga ada Dimas nih lagi magang di full time kan di PT Semen Padang gitu. Itu gimana sih dari Dimas tuh bagi waktunya untuk tanggung jawab di sebagai kadep dan magangnya? Oke, mungkin dari pengalaman aku sendiri ya, karena sebelumnya tuh udah sempat juga magang gitu kan. Tapi magang kemarin tuh di waktu libur di Pelindo, itu KP. OKP. Setelah masuk tanggal 19 kan kita masuk, itu udah mulai aku masuk ke magang di PT Semen Padang. Dan di situ situasinya emang masih menjabat sebagai kepala departemen. Tapi kalau masalah bagi waktu gitu kan, nggak terlalu susah karena kebetulan dari magang MBKM ini untuk mata kuliahnya itu ada mata kuliah tersendiri. Untuk magang sendiri itu ada kayak 14 SKS dan sisanya bisa kita isi dengan mata kuliah pilihan yang bisa dikonversi. Jadi nggak perlu masuk kelas. Jadi pemilihan waktu setiap harinya tinggal ya udah magang dan masalah organisasi Risbang itu masih bisa dimonitor dengan cara online. Kalaupun ada rapat, kami biasanya rapat di awal-awal bulan gitu kan untuk evaluasi, untuk pelaporan tiap minggu. Jadi kalau pelaporan bisa online, kalau rapat baru nanti kita cari di waktu weekend. Mungkin itu sih Vita. Oh gitu. Berarti dari Masnya sendiri tuh udah manage nih kayak ini mana duluannya gitu dan jadi nggak bentrok-bentrok gitu ya dan. Iya benar Vita. Nah, terus kalau Darafit kan dari awal semester itu udah aktif jadi staf ahli departemen sosmas gitu ya dan. Benar. Terus sekarang juga lagi kita dengar juga kadep Impli ya. Ya, sekarang alhamdulillah aku kadep Pengmas Impli Regional. Kalau dari Darafit sendiri kayak mana tuh Kayak secara nih Impli kan itu udah cakupannya lebih luas ya daripada BEM gitu kan. Terus juga gimana udah bagi waktu sama tanggung jawab udah di akademik. Oke, kalau sebenarnya ya, kalau untuk bagi waktu sama akademik kan kita otomatis ngutamain akademik gitu kan. Terus juga kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Impli kan bisa di handle secara online kan, karena anggotanya tuh berasal dari berbagai macam daerah kan. Nah jadi kalau menurut aku bisa lah kalau kita untuk Impli itu bisa handle lewat online aja gitu. Terus juga jangan lupain akademik juga sih, dan sekalian jalan aja sebenarnya gitu aja. Sekalian jalan
jalan aja sebenarnya. sekalian jalan Kayak aja. gampang juga ya Gampang. misalnya udah ngomongnya. Terus kalau misalnya kayak gitu nih posisinya menjabat akademik, organisasi akademik gitu. Tantangannya tuh ada nggak sih tantangan tersendiri untuk menghadapi dua situasi kayak gitu, dua tanggung jawab lah gitu. Dari Dimas gimana dah? Kalau tantangan terbesar ya ketika kita udah menjabat dan kita disuguhkan pilihan itu antara menjabat jadi organisasi dan akademik. Pertama, emang yang paling kita utamakan, yang emang dasar kita kuliah ini kan di akademik gitu. Akademiknya emang yang kita pegang yang paling awal gitu. Dan organisasi itu menurut Uda sendiri kayak sebuah ajang atau sebuah tempat yang untuk emang kita mengembangkan soft skill kita dan hard skill kita di dalamnya. Jadi selain akademik jalan yang lain, organisasi kepanitiaan itu akan menyusul di belakang gitu lah. Jadi selama kuliah rasanya kalau tantangan terbesarnya untuk kita Gen Z ya, mungkin bagi waktunya karena tambah kita anak teknik tadi ya. Mungkin kita juga anak teknik yang sibuk gitu ah. Cuman nggak masalah juga masalah waktu karena kebetulan ya udah pernah dengar juga kalau kita nih masih di usia 20 nih kita super power gitu, manusia yang super power. Emang masa-masanya kita tuh melakukan sesuatu tuh emang bisa gitu ah. Bisa ditekan, bisa terus menerus, bisa emang ini masanya kita berkembang. Jadi kalau nggak ada tantangan, nggak ada challenge di dalam keputusan yang kita ambil tuh, jadi susah kita nantinya bakal berkembang di kedepannya. Mungkin itu aja sih kalau dari Uda ya. Kalau dari Rafid ada nggak tantangannya? Kalau mungkin dari aku, mungkin sedikit nambahin yang kata Dimas tadi aja gitu. Setuju kalau untuk tantangannya ya yang paling kerasa banget tuh ya waktu sih, karena kalau kita mau masuk organisasi atau kepanitiaan di luar itu kan emang harus mengorbankan waktu gitu kan. Ya mungkin teman-teman kita tidurnya 8 jam ya kita mungkin 5 jam gitu. Iya lagi. Tapi kan di balik itu semua kan kita belajar, kita ningkatin soft skill tadi yang kata Dimas tadi gitu kan. Kita juga kenal dengan orang-orang baru, cari pengalaman baru gitu. Dan mungkin kalau ada beberapa orang yang nganggap kayak ngapain lah organisasi gitu, kuliah aja gitu. Sebenarnya ya tetap utamain kuliah, cuma kalau untuk hubungan keluar, cari pengalaman di luar itu penting gitu. Karena nantinya kita bakal berinteraksi juga sama banyak orang, itu secara gak langsung kita berorganisasi itu melatih diri kita untuk bagaimana cara bersosial yang baik sih kalau menurut aku. Berarti emang akademik nih kita tetap dahulukan, Tetap. tapi kegiatan kita yang di luar organisasi itu juga mengikuti Benar. di jalan. Karena kita bayar UKT untuk kuliah. Oh iya sih, betul. Terus juga udah Dimas sama udah Rafid kan selain menjabat di organisasi, tapi udah Dimas sama udah Rafid ini kan juga asisten lab ya, mikrobiologi lingkungan gitu. Makin banyak nih tantangannya untuk membagi tanggung jawabnya juga kayak akademik, organisasi, aslab pula gitu. Itu gimana dari Rafid tuh kayak mana gitu mengimbangnya? Tadi kan 2 nih compare, sekarang 3 compare ada. Apalagi asisten lab juga banyak kan kegiatannya gitu dah. Oke, kalau misalnya dikasih prioritas, tetap mengutamakan akademik terlebih dahulu. Karena yang selain akademik tadi itu menurut aku cuma sebagai faktor pendukung aja sih sebenarnya gitu untuk cara kita berkembang gitu. Terus selanjutnya ya karena adanya tanggung jawab sebagai asisten lab tadi, kita prioritaskan juga asisten lab gitu. Karena kan untuk asisten lab sendiri itu kan paling untuk efektif kerjanya itu selama 5 minggu lah gitu. Jadi menurut aku nggak terlalu mengganggu sih gitu, dan asikin aja, malahan asik waktu jadi asisten gitu, nggak bikin tertekan gitu. Yang ngabisin tenaga, yang ngabisin waktu, cuma ngabisin waktu itu asik gitu untuk berinteraksi dengan adik-adik gitu. Dan kalau untuk organisasi bisa di waktu lain aja gitu, tapi bukan berarti kita menaruh organisasi itu di paling belakang gitu kan. Kita punya tanggung jawab juga nih sebagai kepala departemen tadi gitu. Otomatis ya kita lah yang menggerakkan anggota gitu. Gitu ya. Terus juga berarti dari udah nih
jadi lebih bisa gitu ya dalam membagi waktu dengan banyaknya kegiatan gitu. Ada nggak sih dah tips and triknya gitu kayak membagi-baginya gitu supaya lebih bisa lah membagi dan untuk membagi prioritasnya gitu. Oke, Boleh? kalau dari aku sendiri ya, kalau aku membagi waktu, pertama tuh kan kita itu tadi akademik, kita tahu jadwal akademik kita. Terus yang kedua, kita punya tanggung jawab juga di organisasi gitu. Itu emang diatur juga. Kebetulan kalau kepala departemen atau yang menjabat gitu kan, kita yang nentuin jadwal. Kayak aku, jadi setiap minggu tuh di hari Jumat malam tuh harus ada pelaporan proker tiap minggu, dan setiap awal bulan harus ada tuh rapat offline gitu. Terus kalau masalah kayak magang, yang magang ini kan menjalani gitu. Jadi kalau bagi waktunya tuh, misal hari ini banyak nih kegiatan, tuh sepaling enggaknya ketika aku pusing tuh aku coba untuk nulis apa aja list kegiatan hari ini. Misal yang pertama ada kegiatan rapat, yang kedua ada magang, yang ketiga ada juga rapat asisten misalnya. Terus aku bagi waktu nih yang mana yang paling membutuhkan gitu. Apakah ada yang butuh persiapan atau enggak? Apakah emang sekali jalan aja gitu, nggak perlu ada persiapan yang banyak di kitanya. Jadi semakin kita banyak kegiatan, maka semakin banyak pula ilmu kita dalam mengatur atau manajemen sesuatu. Mungkin itu aja sih. Keren banget. Tuh, Setuju. kalau dari Darafit berarti sama juga nih kayak dari Mas ya atau gimana dah? Mungkin aku ada tambahan dikit sih. Boleh. Sedikit tips juga buat teman-teman gitu yang misalnya nanti menjabat lah sebagai presidium di sebuah organisasi. Itu kan kita kan yang Dimas bilang tadi, kita tetap mengutamakan akademik gitu. Nah kalau tips dari aku, kalau misalnya ada tugas itu jangan ditunda gitu. Takutnya nanti kita tunda, numpuk, nggak taunya ada nih deadline gitu kan, deadline dari akademik lah, deadline dari organisasi lah. Jadi kita keteteran jadinya kalau ngurus sekali banyak itu gitu. Terus juga aku setuju sama Dimas tadi yang mana metode yang kayak adalah rapat tiap minggu gitu. Nah, adalah pelaporan tiap minggu, karena yang berkaitan dengan yang aku bilang tadi itu kan jangan ditunda gitu, jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti susah gitu, cicil aja dulu dikit-dikit gitu. Walaupun nggak signifikan cicilnya, pokoknya adalah progres gitu. Jangan ditumpuk aja sih. Berarti emang kita tuh harus menjalani itu berkesinambungan gitu ya, jalan-jalan ya, jalan-jalan lagi. Capek dah. Mau jalan-jalan kayak ya, udah stres ya. Iya capek banget nih. Terus berarti harus jalannya tuh seiringan gitu ya, dan Benar. juga nggak boleh nunda-nunda gitu. Oke, keren. Tuh sangat-sangat berguna ya tips and trick ya dari udah Rafid sama udah Dimas gitu. Terus udah Dimas, kemarin kan sempat ikut PKM bukan ya? Iya, ikut Iya. PKM. Terus gimana tuh dah? Kayak banyak kali ya dari udah Dimas sama udah Rafid ini ada aja gebrakannya. Oke, mungkin sedikit cerita ya, Boleh. gimana kelompok PKM ini bisa kebentuk. Jadi kebetulan aku kan kemarin di bulan Januari Februari itu KKN tematik dari UNAN selama 1 bulan. Di situ kebetulan ada nih temanku satu, si Jordan namanya. Kebetulan dia emang sedikit berpengalaman lah di bidang PKM dan emang ilmunya banyak gitu di bidang tersebut. Kebetulan pas itu juga dia ngajak gitu kan, ngajakku untuk gabung di PKM-nya. Nah, jadi KKN itulah yang membentuk sebuah tim gitu. Jadi siap itu, alhamdulillahnya kami dapat pendanaan gitu kan, dari beribu-ribu ya, beribu-ribu mahasiswa yang apply PKM. Mungkin kami salah satunya yang dapat di UNAN pendanaan. Namun sayangnya baru bulan ini pengumuman untuk lolos ke PIMNAS. Mungkin kami belum rezeki lah kalau untuk lanjut ke PIMNAS. Jadi walaupun nggak lanjut ke PIMNAS, pengalaman PKM itu seru gitu.
disitulah kita belajar sebenarnya gimana cara kita melakukan penelitian untuk tugas akhir. PKM tuh ibaratnya tuh kayak simulasi gitu, dimana kita ngelakuin tugas akhir. Cuman kalau PKM kan berkelompok kan, enak tuh, mulai dari bab 1 sampai 3, terus kita penelitian didanain gitu kan, sampai di pelaporan akhir. Jadi ambillah kesempatan itulah untuk kalian gitu, teman-teman semuanya. Karena PKM itu adanya waktu kuliah aja kan. Iya. Waktu kuliah aja bikin inovasi. Kadang kita mikir tuh kan, mau bikin ini, mau bikin itu. Apalagi anak teknik lingkungan, banyak inovasi di kepala kita tuh sebenarnya yang bisa dijadikan dasar untuk kita mengikuti PKM gitu. Mungkin itu sih Vita. Jadi ya. Kemarin kan PKM-nya itu di dalam masa kuliah juga nih. Masa Terus kuliah. gimana nih, kapan aja nih udah Dimasnya melakukan penelitian-penelitiannya sama timnya gitu? Oke, mungkin cerita lagi nih dikit Boleh. ya. Untuk penelitian kami itu mengubah atau mengambil dari onggok. Onggok ini sisa ampas dari singkong, diambil selulosa diasetannya diubah menjadi frame kacamata. Untuk onggoknya sendiri ini jauh nih, diambilnya dari Solok. Kalau pengambilan bahan kan bisa tuh di weekend. Kalau penelitian tentunya kita harus ngikutin jadwal kuliah kan. Iya. Untuk jadwal kuliah Senin sampai Jumat. Jadi kebetulan kalau tim tuh kan kita bagi-bagi waktu di mana kita kosong. Ada yang kosongnya hari Senin jam 7 sampai jam 8 itu gak apa-apa, datang aja gitu. Kebetulan juga lab yang dipakai itu bukan lab teknik lingkungan, aku pakainya lab pertanian. Jadi teman-teman yang lain tuh dari teknologi pangan, dia emang harus bolak-balik lah tibanya. Cuman ya gak apa-apa, itu seru juga gitu. Berarti sama Di sekali sela-sela. nggak ada mengganggu apa nih Oh. jadwal-jadwal lainnya gitu. Enggak, rasanya enggak, karena itu tuh di sela, kadang kita tuh emang harus dipaksa di sela itu kosong gitu lah. Nggak bisa kita nunggu emang kosong. Kita buat itu tuh menjadi kesempatan untuk kita penelitian gitu. Gitu. Oke. Kalau dari Mas nih ke PKM, kalau dari Darafit juga kemarin nih bakti gak sih Dan? Bakti setahu kita nih ya, bakti itu padatnya minta ampun karena itu kan menyambut sebegitu banyak mahasiswa baru nanti tuh, tapi Benar. persiapannya tuh juga berbulan-bulan dari masa kuliah gitu dah. Gak ada gitu dah merasa kesusahan atau gimana gitu. Kira aku cerita dulu ya Vita ya. Kan Boleh. bakti itu kan kalau nggak salah yang tahun aku kemarin yang daftar sekitar 500-an dan yang keterima tuh sekitar 200-an. Jadi ngerasa kayak ya berarti aku nih ada nilai lebihnya lah, ada nilai plusnya kan. Dan itu pengumumannya di bulan April, dan di bulan April itu rentangnya sampai bakti itu kan Agustus biasanya kan. Dari April sampai Agustus tuh kita persiapan gitu. Nah yang mana di sana tuh udah kemarin tuh masih ngerjain TB, ngerjain TB gabrek. Yang mana tuh kayak keteteran gitu sih lumayan gitu kan, kayak dikit-dikit balik ke sini, dikit-dikit balik ke sini, bolak-balik. Tapi ya kalau kita mikir capeknya, ya capek gitu. Ya asikin aja dan jangan tinggalin yang utama yang udah bilang tadi, akademik tadi kan. Terus untuk bakti ini juga alhamdulillah banyak sih benefitnya kan, karena kita bisa kenal sama banyak orang dari berbagai jurusan. Banyak kok teman udah dari FTI, dari FKEP, dari FK, dari farmasi, dari pokoknya hampir semua fakultas tuh insya Allah adalah yang udah kenal gitu lah. Itu karena bakti tadi gitu. Terus selain teman-teman panitia bakti juga, kita bisa kenal juga sama-sama apa namanya tuh maba-maba gitu kan, kayak udah kebetulan juga kemarin tuh mentor. Nah mentor tuh kan yang emang menghandle berapa ya? 30-an masih dah. Lebih Ya? kayaknya sekitar 120 atau 150-an itulah Banget lebih ya. maba gitu. Iya. Jadi emang di sana tuh kita kenal lah dari berbagai asal orang lah, yang mana berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda gitu kan. Ada yang orang Jakarta, orang Padang, orang sana, orang sini gitu kan. Jadi ngerasa kayak
lebih asik aja gitu, banyak pengalaman, kadang kayak tukar-tukar cerita gitu. Cuma ya untuk cari cara bagi waktunya, ya kadang tuh dulu tuh nyempetin kan kalau waktu rapat tuh ngerjain TB gitu. Nah kadang sering tuh di notice sama jurusan lain, sibuk banget katanya kan ngerjain tugas terus. Ya gimana gitu kan, emang ini tanggung jawab kan, harus dikerjakan juga kan, nggak mungkin kita tinggalin kan. Jadi ya mungkin kalau menurut aku buat teman-teman yang masih takut ya buat coba-coba kegiatan yang cakupannya lebih besar kayak tingkat univ, kan bakti kan tingkat univ. Coba aja gitu, asik. Karena kita bakal kenal sama banyak orang, kita nggak tahu orang tersebut punya kelebihan apa dan kita bisa belajar dengan orang tersebut gitu. Kita nggak tahu latar belakangnya gimana gitu. Oke. Nah, tadi kan ngomongin benefitnya nih, dari Yuda, Dimas sama Yuda Rafid tadi ngomongin benefitnya itu kan kayak yang tersebut banyak itu kita benefitnya bermasyarakat, bersosialisasi gitu untuk kita ke depannya gimana gitu. Nah, tapi ada nggak nih dari Yuda, Dimas sama Yuda Rafid tuh benefitnya tuh yang kegiatan kita di organisasi tersebut membantu kita tuh di akademik kita gitu dah, atau ada pengalaman apa gitu dah. Boleh coba dulu? Oke. Boleh Yuda Rafid. Mungkin kalau untuk yang benefit di akademik banget ya, menurut aku 50-50 lah, karena basic orang beda-beda gitu, nggak mungkin anak manajemen bantu tugas kita yang anak teknik kan, kurang paham lah kan. Jadi kalau untuk benefit secara akademiknya, kita belajar aja sih gimana pembelajaran di teman kita tersebut. Misal nih, ada teman kita anak peternakan misalnya, gimana sih cara ngurus sapi gitu kan, nah, kan bisa. Terus nanti mereka nanya juga ke kita, gimana sih bikin udara tuh jadi bersih gitu kan, kayak mutualisme lah gitu. Terus kalau mungkin untuk membantu emang di akademik kita, rasaku 50-50 yang gue bilang tadi, karena basic orang beda-beda. Cuma kalau untuk membantu secara tenaga bisa gitu, bisa minta tolong aja sih, kayak tolong dong aku dikerja deadline nih. Mereka juga ada rasa segan harusnya gitu, ada rasa saling membantu juga gitu, saling paham aja sih. Berarti nih benefitnya tuh kita juga sharing ilmu gitu. Iya, benar. Terus juga nanti karena sebelumnya kita udah deket nih karena bersosialisasi, berorganisasi dengan orang-orang lainnya tuh, jadinya kita juga bisa terbantu gitu. Benar, ya. benar. Gitu. Dari Mas gimana deh? Kalau dari aku sendiri kayak ya hampir mirip lah sama Rapid. Selain kita dapat bantuan, kadang kan akademik ini kan masalah yang emang kita hadapin gitu kan. Banyak soalnya yang akademik yang kita hadapin tuh belum tentu sama jurusan lain. Gitu sekali. Kadang emang itu tadi jurusan lain nggak tahu nih mau bantu gimana. Iya. Mau gimana, cuman di organisasi itu fokusnya tuh walaupun nggak di akademik secara keseluruhan, tadi kata Raffi tadi 50-50, cuman gimana cara kita membagi waktu tadi satu, terus gimana kita ngerjain sesuatu itu emang kalau bisa tuh seperfeksionis mungkin, itu juga tuh dapatnya dari organisasi. Jadi nggak salah-salah kita kerja, mungkin itu sih yang kayak emang ngebantu dorongan lah di belakang gitu, untuk kita tuh kerja emang sesuai porsi dengan semampu kita dan sebaik-baik kita mengerjakan tugas kita sendiri, itu sih. Oke. Banyak juga ya benefitnya tuh dari aspeknya sosial, terus juga ke akademik juga adalah benefitnya gitu nih. Mungkin terakhir kali ada tips and trick nih dari Yuda Rafid sama Yuda Dimas. Gimana sih cara tuh kita tetap seimbang kinerjanya kita gitu di akademik, di organisasi atau apapun kegiatan kita di luar akademik gitu. Kayak karena kan kayak Rafid tadi bakti, terus sekarang perlahan-lahan nih naik nih sampai jadi kadep juga. Terus dari Mas juga kan dari PKM, terus sekarang juga staf ahli, terus sekarangnya juga udah kadep juga nih gitu. Itu gimana sih tips and triknya tuh menjaga porsi kerja tuh seimbang gitu bahkan meningkat kalau misalnya diambil dari Mas sama dari Rafid tuh. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Jadi kan itu kan work life balance. Yeah. Kan kadang kita mikir tuh kan
balance itu tuh ketika dapat 50% kerja dan 50% untuk istirahat. Cuman di masa kita sekarang, kayak kita sebagai anak kuliah sekarang emang susah untuk dapetin hal tersebut, dan emang nggak harus kita dapetin 50-50 gitu karena balance setiap orang tuh menurut udah beda-beda. Contoh kayak kita bisa bagi nih work life balance kita gimana, akademik gimana, karena sekarang udah sedang magang, akademik udah nih diganti, bisa dikonversi dengan magang gitu iya. Jadi fokusnya kan di magang dan organisasi dan istirahat gitu. Kalau kehidupan udah sehari-hari kan, bangun, tidur, masak untuk bekal, Masak. terus magang sampai jam 5, istirahat, nge-gym sama rapid, tuh tidur, itu ngulang tuh. Kadang kita cari yang konsisten tuh kan susah kan. Cuman itu tadi, ketika kita masih muda, ketika kita masih sekarang nih masa-masa powerful kita di usia 20, kita kurangin dikit tuh. Gak perlu istirahat tuh yang dapat 50-50, istirahatnya tuh kita kurangin dikit 20. Mending kita ke yang lain, contohnya organisasi, terus yang kedua kepanitiaan, terus yang ketiga akademik PKM tuh bisa, terus yang keempat kalau dapat magang ambil magang. Kesempatan magang tuh emang itu pula masa kita kuliah inilah yang dapat masa magang gitu kan. Itu jadi balance-nya tuh ketika kita bisa mengambil semua yang kita bisa dapatkan di kuliah, itu menurut udah balance tuh. Karena ketika kita udah keluar nih dari S1, di S2 mana ada lagi kepanitiaan misal kalau mau dibahas di kuliah kan. Jadi ambil semua, akademik mungkin digedein kan, kalau menurut udah kayak 50% oke lah, ambil 10% organisasi, 10% kepanitiaan, 10% PKM, sisanya istirahat gitu kan. Jadi itu balance setiap orang tuh beda-beda, dan sekarang tuh untuk kalian ya teman-teman gitu ambil semua yang bisa kalian ambil sewaktu kuliah, karena masa-masa sekarang inilah kalian tuh bisa mengembangkan diri kalian sebanyak mungkin, potensial mungkin, karena ini awal dari pekerjaan tuh dilihat dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi fokusin aja tuh, sama benefit yang lain kita agak kurangin dikit tuh istirahat kita. Gak apa-apa, itu kan balance menurut aku ya. Mungkin Menurut Raffi. Mungkin kalau menurut aku, ini aku mau jawab pertanyaan yang pertama dulu tadi yang naik jabatan tadi ya. Mungkin kalau untuk tips dari aku, kalau mau naik jabatan tuh konsisten. Nah, sejak dari kita awal masuk ke organisasi tersebut dan mungkin kita ada niatan untuk jadi pimpinan di organisasi tersebut, konsisten aja gitu. Dan emang keluarin apa yang bisa teman-teman keluarin, emang dimaksimalkan apa yang bisa teman-teman maksimalkan gitu. Karena nanti di sana biasanya orang-orang tuh nilai gitu, ini orangnya konsisten nih, ini orangnya gigih gitu, ini orangnya emang kerjanya bagus gitu. Nah nanti di sana tuh orang-orang nilai gitu, kita tuh orang yang emang berpotensi bisa lah mimpin gitu. Terus selanjutnya yang pertanyaan kedua tadi, aku mungkin mau nambahin aja yang udah dibilang di Mas tadi. Aku setuju. Mungkin saran untuk teman-teman yang mana kalau kuliah teman-teman itu masih takut, jadi sarannya jangan takut ambil kesempatan aja gitu. Dan juga jangan takut untuk memulai. Jangan takut ambil kesempatan karena memulai. Kalau prinsip aku sendiri, kesempatan tuh gak datang 2 kali gitu. Betul. Kesempatan tuh ya datang sekali doang gitu. Kalaupun datang kesempatan kedua, itu euforianya udah beda gitu, vibesnya udah beda gitu. Dan kita juga nggak bisa ngerasain euforia yang sama di kesempatan kedua gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya kita mengkaitkan sama organisasi tadi, kalau misalnya minat gitu, kalau misalnya suka dan ada passion di sana, jangan mikir capeknya gitu. Karena capek itu udah pasti, dan ya emang pasti capek gitu kan, karena itu nanti yang bakal kita korbankan gitu. Tadi yang Dimas bilang jam tidur, kurangi jam tidur gitu. Nah di sana
Nanti itu teman-teman udah mulai belajar lah gimana cara berorganisasi, cara temenan sama orang yang beda jurusan. Di sana kan nanti banyak nih yang orang-orang yang kepalanya beda-beda, isi kepalanya beda-beda. Nah, di sana nanti belajar gimana cara menyatukan isi kepala tersebut gitu. Ya itulah saran aku untuk teman-teman. Jangan takut untuk mulai dan emang maksimalkan lah apa potensi yang teman-teman punya gitu. Wih, keren banget nih. Berarti dari dapat mungkin kita rangkul lagi. Kita rangkul lah gitu. Kalau dari Mas tadi tuh bilang masa-masa umur 20 nih, awal 20 malah ya ada. Itu masa-masa powerful kita, jadi nggak apa-apa nih kita ngambil banyak kegiatan yang bermanfaat sama kita, walaupun kita harus ngurangin jam tidur kita gitu. Terus kalau dari Daravit juga kita tuh lebih baiknya tuh ngambil kesempatan tuh apapun yang ada gitu, selagi itu punya benefitnya untuk kita ada gitu, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan kalau 2 kali itu belum tentu sesuatu yang pertama gitu. Keren banget nih. Oke, terus banyak banget nih yang bisa diambil nih dari Daravit sama dari Mas untuk work life balance, organisasi versus akademiknya gitu. Oke, mungkin sekian dari part 1 calling gitu. Terima kasih udah Dimas sama Daravit. Sampai jumpa nanti. Dadah. Dadah.